Lama usulan kita kalau mau menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan sisi Indonesia, maka dalam catatan geografi Nusantara ada baiknya kita ubah dan kita tidak lagi menyebut nama Laut Cina Selatan. Laut ini diklaim oleh Tiongkok sebagai traditional fishing ground Cina sejak ribuan tahun yang lalu dan harus dihormati. Baca, negara yang tidak punya biji harus taat. Untuk itu, Coast Guard Cina patroli sampai Natuna. Nah, ini kalau yang paham dunia militer dan dunia pertahanan, sebenarnya ini penghinaan. Sekali lagi, kalau yang paham lo ya, kalau fans pejabat dan buzzer jangan harap paham. Dikira semua pejabat sekarang semuanya paham bernegara. Dengar cok, paham politik iya, paham bernegara itu lihat sikapnya. Kalau bosman ini bukan banyak tahu, tapi yang diketahuinya ya cuman itu-itu aja. Masih terus belajar. Gayanya aja Jawa Timuran, anco-ancoin orang. Balik ke topik. Apa maksud dari kalau paham dunia militer dan pertahanan dalam tanda petik? Mengawal laut itu Navy atau Naval atau Angkatan Laut. Kalau penjaga pantai itu Coast Guard di bawah Navy, di bawah Angkatan Laut. Jadi Laut Cina Selatan, nelayan Tiongkok bukan dikawal Navy, tapi dikawal penjaga pantai, alias semua Laut Cina Selatan itu pantainya Tiongkok. Ini penghinaan. Kalau saya pemimpin sebuah negara, kalau Angkatan Lautnya yang kawal, ya boleh. Jadi Indonesia itu di Laut Cina Selatan, Angkatan Lautnya hanya berhadapan dengan Coast Guard-nya Cina. Lah nemen itu, nemen sekali. Pakai penjaga pantai juga dong bos, gimana sih? Karena itu kita jauh-jauh hari, sejak 3 tahun yang lalu mengatakan jangan sebut lagi di geografi Nusantara nama Laut Cina Selatan tapi ganti dengan Laut Natuna Utara. Setidaknya dalam garis zona eksklusif 200 mile laut dan kawal dengan Coast Guard kita, nelayan kita itu semua. Berani nggak ubah? Katanya NKRI, katanya Pancasila, katanya membela bangsa dan negara. Takut sama sabda Tiongkok? Ya lawan lah. Oke, maaf, belum kita sudah misu-misu ngegerundel, tapi kita bukan mereka. Kita bukan hanya menghujat seperti buzzer tanpa solusi. Kita kasih solusi. Setuju? Solusi pertama ganti nama Laut Natuna Utara. Karena memang sejak ribuan tahun yang lalu wilayah tersebut adalah tradisional fishing groundnya nelayan kita, nelayan Natuna. Kita harus punya biji untuk mengklaim hal tersebut. Solusi bernegara agar berdaulat kita lanjut seperti ini. Kita awali dengan pertanyaan, apa beda platform dengan program? Nawacita itu platform apa program? Sebentar, ini belum dianggap sinis sama beberapa fans incumbent. Yang sabar dikit, nah apa sih subuh pendek bener lu bisa nggak netral dulu bacanya? Saya ini nggak ada niat apapun kecuali memberikan pemahaman akan platform dan apa itu program. Tanpa platform dalam tanda petik, program itu hanya propaganda. Sesederhana itu. Misalnya, program 35.000 megawatt, program pertumbuhan ekonomi 7%, program tidak impor, program anti pengangguran membuat 10 juta angkatan kerja baru. Itu semua program. Sekarang platformnya apa? Mengapa bernegara harus punya platform? Karena ini berkali-kali kita tanya kepada pejabat. Yang kita tanya adalah mana platformnya? Kalau tidak ada seperti Nawacita saat ini, bukan platform jadinya, hanya program. 35.000 megawatt ditambah 5 tahun lagi juga nggak akan terrealisir. Pertumbuhan ekonomi nggak bakal 7%. Alasan perlambatan ekonomi dunia lah, karena COVID lah, silahkan dipakai deh. Toh fans Anda mayoritas, beruntunglah kau punya fans banyak. Si Sontoloyo ini hatersnya yang banyak. Oke, kita jelaskan sekarang. Untuk memahami platform harus memahami geoekonomi. Apa itu geoekonomi? Geo berasal dari kata geografi atau letak sebuah wilayah atau teritorial dalam peta bumi. Ekonomi ya dari ekonomi. Jadi kalau diartikan secara bersambung adalah geoekonomi adalah memanfaatkan semaksimum mungkin kekuatan geografi dalam menjalankan roda ekonomi dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Kalau geopolitik adalah memanfaatkan kekuatan geografi wilayah kita untuk kepentingan bangsa dan negara dalam perpolitikan dunia. Di sini mulai terlihat secara kasat mata mengapa program gagal ketika tidak memahami geoekonomi dunia dan Indonesia tidak punya geostrategi. Ngomong-ngomong paham nggak tuh yang di atas apa yang namanya geoekonomi dalam bernegara? Setiap negara punya strategi geoekonominya. Paham nggak? Apa tugas negara di dalam membangun platform? Yang sayangnya selama menjalankan program pembangunan selama ini tidak ada pondasi tersebut. Oke, ini saya kasih tahu ya biar sah saya dibilang Sontoloyo, yaitu sok tahu yang selalu mengawal banyak para menteri yang sekarang nggak terlalu paham apa itu platform. Tugas pertama pejabat negara adalah drawing atau redraw map, menarik gambar, tarik garis dan urek-urek peta wilayah Indonesia. Misalnya warna merah ke arah dalam adalah warna arus import barang, biru keluar adalah flight capital atau arus uang keluar, hijau keluar artinya komoditas yang keluar, kuning panah masuk artinya arus tenaga kerja asing masuk. Petakan map kondisi ini saat ini, lalu redrawing, gambar ulang, tarik gambar dan buat peta tadi berubah sesuai dengan keekonomian yang kita inginkan. Misalnya stop hutang, stop import, semua dari redrawing ini. Setelah gambaran ulang tercipta, baru program dibuat. Lah kalau program dibuat tanpa
baca geoekonomi ya lucu. Lucu apa geblek ya? Belum lagi kalau kita baca geoekonomi Singapura, geoekonomi Malaysia, geoekonominya Australia. Panah yang kita buat bisa-bisa saling silang, saling tembak. Jangan tanya drawingnya Cina dan Amerika dah. Karena kita nggak ada tarik panah-panah tadi, kita jadi sasaran panah mereka. Semua panah ke kita dan ini sudah terjadi. Itulah saya terkadang bingung. Ini para politikus ngerti beginian nggak sih? Ini para pejabat ngerti beginian nggak sih? Jadi pada ngapain ya selama ini? Kita ingatkan sejarah. Ketika Gajah Mada menyatukan Nusantara di bawah panji gula kelapa merah putih, maka Gajah Mada menarik garis draw maps. Inilah Nusantara. Kemudian program dibuat agar garis platform bernegara tadi tercapai. Jadi pertanyaan terakhir, mana draw mapnya? Masa kita ikut gambar kerja negara lain sih? Ya kita dikerjain lah.